Poligami adalah suatu hal yang sensitif, karena ketika kita membincangkan tentang poligami berarti kita akan menyentuh wilayah pribadi dan privasi seseorang. Dan poligami adalah suatu hal yang manusiawi, karena mungkin karena faktor keluarga, faktor kebutuhan terhadap keturunan melatar belakangi seseorang untuk berpoligami. Dan dalam Islam telah jelas disebutkan dalam An-Nisa ayat ketiga bahwa seorang muslim itu diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, maksimal 4 istri. Dan berkaitan dengan ayat tersebut, Quran surat An-Nisa ayat ketiga, ada 2 riwayat masyhur yang saling berkaitan. Riwayat pertama datang dari Sayyidah Aisyah. Suatu hari beliau didatangi oleh sahabat bernama Urwah yang bertanya tentang latar belakang tentang ayat tersebut. Sayyidah Aisyah menjawab berkaitan dengan ayat tersebut, konon dahulu ada seorang wali yang mengasuh anak yatim. Karena anak yatim tersebut terlihat cantik, maka lambat laun sang pengasuh pun berkeinginan untuk menikahinya. Namun di sisi lain dia mempunyai niat buruk, yakni menguasai harta anak yatim tersebut. Dan pernikahan dimulai. Secara otomatis si wali tadi mencampur hartanya dengan anak yatim, ya dengan tujuan supaya dia bisa menguasai hartanya. Ini salah satu bentuk ketidakadilan terhadap anak yatim. Juga ada satu riwayat yang datang dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa di antara adat masyarakat jahiliyah, min adatil jahiliyah, bahwa mereka gemar atau suka menikah lebih dari satu orang. Bahkan riwayat yang paling masyhur mengatakan seseorang bernama Ghailan mempunyai istri sebanyak 10 orang. Namun di sisi lain masyarakat jahiliyah kanu yu'azzimunal yatama, mereka sangat menghormati anak yatim, sehingga mereka pun juga gemar mengasuh anak yatim. Namun masalah terjadi di sini ketika mereka kehabisan biaya untuk kehidupan para istri-istrinya. Si suami yang mempunyai banyak istri tadi dan mempunyai anak asuh yatim timbul keinginan untuk mengambil sebagian harta yatim untuk diberikan kepada para istrinya. Ini salah satu bentuk ketidakadilan terhadap anak yatim. Maka Islam pun memberikan peringatan tegas. Kemudian Allah berfirman dalam An-Nisa tersebut ayat ketiga, bahwa ketika kamu memang tidak bisa atau takut untuk tidak beradil atau tidak berbuat adil kepada anak yatim, maka nikahilah perempuan selain anak yatim. Terserah kamu, 1, 2, 3 atau 4, maksimal 4. Mengapa 4? Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan psikologi manusia normalnya hanya mampu merawat dan membiayai 4 orang istri. Lebih dari itu manusia pada umumnya dia akan kesulitan untuk membiayainya. Dalam keadaan seperti ini masyarakat jahiliyah pun dilema. Mana yang harus kami lepaskan? Apakah anak yatim ataukah istri yang sebanyak itu dengan mengurangi jumlahnya 4? Sahabat Sa'id bin Jabir kemudian memberikan ulasan cukup menarik terhadap ayat tersebut dengan mengatakan, kama takhafuna alla ta'dilu fil yatama fakhafu alla ta'dilu fin nisa. Dalam keadaan dilema karena takut melukai perasaan para anak yatim, sahabat Said mengatakan, kalau kamu memang benar takut untuk tidak mampu berbuat adil kepada anak yatim, maka kalian juga harus takut dong untuk tidak berbuat adil kepada para perempuan. Dari sini jelas ya bahwa ayat tersebut turun bukan bentuk sebuah anjuran, tak lain karena ibahah atau kebolehan untuk memiliki istri lebih dari 1, dan dengan catatan pertama, tidak lebih dari 4 orang, dan kedua memang benar-benar adil. Adil dalam nafkah, adil dalam kismah atau waktu gilir.
Dan kita akan menemui dalam banyak kitab tafsir, Hasyiah As-Sawi misalnya yang menjadi hasyiah dari kitab tafsir Jalalain, atau tafsir Durrul Mansur, atau mungkin dalam tafsir Al-Jassos. Ketika kitab tafsir tersebut mengatakan bahwa ayat tersebut sama sekali bukan anjuran dalam berpoligami, dan sekali lagi hanya ibahah atau pembolehan untuk memiliki istri lebih dari satu. Lalu bagaimana mazhab Syafi'i menyikapi poligami tersebut? Dalam Al-Fiqhul Manhaji secara gamblang dinyatakan poligami adalah suatu hal yang mubah, dan karena ada beberapa faktor, mungkin poligami akan berubah menjadi 3 hukum. Pertama, seorang pria yang menikahi perempuan dan kebetulan perempuan ini mandul. Kemudian si pria tadi mempunyai keinginan untuk mempunyai anak atau tanasul, mempunyai keturunan. Maka li'ajlil hajah, atau karena ada keperluan, si laki-laki tadi disunahkan untuk berpoligami atau menikah lagi. Mengapa? Karena memang maslahat yang ditimbulkan sudah jelas. Dia berpoligami, tujuan yang diinginkan secara syarak pun juga tercapai. Maka sunnah bagi si laki-laki tadi untuk berpoligami. Kedua, ketika ada seorang laki-laki yang tidak ada keperluan sebenarnya dia berpoligami, hanya saja karena dorongan syahwat, dia tidak kuat melihat wanita cantik, akhirnya dia dalam tanda kutip memaksakan dirinya untuk berpoligami. Dan dia pun juga tidak tahu apakah nanti benar-benar mampu atau adil bersikap ketika mempunyai 2 istri atau 3 istri lah misalnya. Maka berpoligami seperti ini hukumnya makruh, karena bagaimanapun bukan maslahat yang terlihat, justru doror yang ada. Dan yang ketiga, ketika ada seseorang yang dia pun sebenarnya yakin ketika ada atau beristri lebih dari 1, dia tidak akan mampu bersikap adil. Dia akan kebingungan mencari biaya hidup, atau sulitlah membiayai kehidupan istrinya yang kan umumnya wanita kan suka bermewah mewah ya. Maka poligami semacam ini haram dilakukan karena sudah jelas doror yang ada. Dia tidak yakin untuk adil, dan dia pun juga tidak mempunyai hajat apapun untuk berpoligami. Jadi jelas ya, dengan menimbang faktor tersebut, poligami bukan sebuah anjuran. Sekali lagi bukan sebuah anjuran, karena adanya kebutuhan seorang muslim diperbolehkan untuk berpoligami. Dan bahkan lebih dari itu, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau berkata, bermonogami adalah suatu hal yang lebih utama. Pendapat ini agaknya didukung oleh kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyunahkan atau menganjurkan seseorang untuk beristri 1 atau bermonogami, ya, karena faktor tadi. Dalam lanjutannya, Syekh Wahbah mengatakan, wa amma ta'adudu zaujat fahuwa amrun nadirun istithna'iyun wa khilaful asli wa la yulja'u ilaihi illa indal hajatil mulahah. Dan berpoligami pun sesuatu hal yang nadir atau suatu hal yang sangat langka, pengecualian dalam agama, dan suatu hal yang tidak sesuai dengan hukum dasar. Karena berpoligami sekali lagi hanya bisa dilakukan kecuali memang ada hajat. Walam tujibhu inda ahadun walam yurghab fihi. Bahkan tidak ada satupun yang mewajibkan berpoligami. Dan agaknya menurut Syekh Wahbah, berpoligami pun suatu hal yang tidak disukai. Sekali lagi, syariat memperbolehkan poligami karena faktor-faktor tertentu. Maka sebagai muslim yang cerdas, kita harus menghormati mereka yang berpoligami, karena kita juga tidak tahu apa yang melatar belakangi mereka untuk berbuat demikian. Dan lebih dari itu, kita juga harusnya tidak memaksalah dan menghormati mereka yang lebih hidup bermonogami, karena maslahatun nikah itu ada ketika seorang suami dan istri
mampu dan saling melengkapi, mampu membangun dan membina rumah tangga yang berasaskan Islam, rumah tangga yang berasaskan sakinah, mawaddah dan warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.